Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fatriatun Nikma dengan NIM 1870131325350, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran IPAS, materi bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari, kelas 5 di MI Hidayatus Salam. Demikian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, hari ini adakah yang tidak masuk? Betul, masuk semua ya. Tuh, Pak Bu Guru panggil satu-satu. Paza. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Coba berdiri dulu. Kita cek kerapian dan kebersihan kelas kita. Adakah hari ini yang tidak pakai sabuan atau ikat pinggang? Sekarang lihat di bawah bangku sampean. Ada sampah enggak? Betul. Oke, siap. Kelas bersih dan rapi. Duduk kembali. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca doa belajar. Ayo, siapa yang memimpin doa? Oke, Mas Chandra, dipimpin doa temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla. Amin ya rabbal alamin. Hari ini coba letakkan tangan di depan dada. Kita nafas pelan-pelan. Keluarkan. Nah, apa yang Saman rasakan ketika Saman bernapas tadi? Relax. Terus apa lagi? Sejuk. Terus apa lagi? Segar. Oke, itu yang kita rasakan saat kita bernapas. Sekarang coba kita tutup hidung kita. Udah, lepaskan. Apa yang Saman rasakan ketika Saman tutup hidung tadi? Sesak. Terus apa lagi? Tidak bernapas. Ya, terus apa lagi? Tidak nyaman. Oke, semua itu benar. Ya. Dari tadi kita bahas bernapas, nafas kita. Jadi apa sih itu bernapas? Siapa yang mau angkat tangan? Mbak Iren. Bernapas adalah menghirup. Betul, menghirup dan mengeluarkan. Nafas itu sebagai bahan bakar. Bahan bakar seperti bensin pada sepeda motor. Makanya kalau kita tidak napas, nanti tidak bisa jadi dokter, tidak bisa jadi guru, tidak bisa jadi atlet, dan lain sebagainya. Maka Allah menciptakan oksigen itu banyak sekali di alam sebagai wujudnya cinta Allah kepada kita. Nah, coba sekarang kita latihan tepuk dulu. Ikuti bunyi ya. Keluar. 1, 2, 3. Tepuk organ pernapasan. Pintu balik lalu mengambil CO2. Keluar. Good job. Oke, tujuan kita belajar hari ini ada 3. 1, yang kedua, bagaimana pula
Bernapas bisa membantu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Siap, oke. Biar lebih semangat, sekali lagi kita tepuk. 1, 2, 3. Tepuk organ pernapasan. Hitung pari. Mata pada ikhlas, kelas 5. Bab 5. Bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik A. Tentang bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas hari-hari. Mengenal organ pernapasan manusia. Sekarang kita akan berjalan-jalan ke saluran pernapasan. Ini saatnya kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menjelaskan bahwa organ pernapasan dimulai dari hidung, terus trakea atau tenggorokan sama, terus bronkus, oke. Bronkiolus. Terakhir di ujung sini diperbesar ke sini. Alveolus. Apa tadi fungsinya alveolus? Siapa yang bisa angkat tangan? Mbak Iren lagi, oke. Apa Mbak Iren? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tadi bernapas ada 3 tahap, ya kan? Mengeluarkan karbon dioksida. Apa nama tahapannya? Ekspirasi, pinter. Jadi ada 3 tahap, ulangi. 1, inspirasi. Kita saksikan lagi bagaimana sih perjalanan oksigen ke seluruh tubuh. Itu berkat spons terkuat di dunia yang membantu tetap hidup, maksudku paru-paru itu. Berdiri di tempatnya masing-masing. Nanti Bu Guru hitung lewat jam itu selama 1 menit. Ayo 2, 3. Ngantuknya hilang. Semangat lagi sambil belajar. Baik. Kembali duduk. Taruh tangan di bawah hidung kita. Apa yang kita rasakan? Ngos-ngosan kata Mbak Elena, apalagi? Gak nyaman, apalagi? Deg-degan, oke, kata Mbak Farah deg-degan. Oke, permasalahan kita hari ini adalah menjawab. Permasalahan kita hari ini menjawab, kenapa kita setelah lari tadi, setelah beraktivitas, napas kita menjadi ngos-ngosan. Apa yang terjadi kok ngos-ngosan? Itu masalah kita yang akan kita selesaikan hari ini. Nanti akan dipandu sama Bu Guru, dibagi kelompok beserta LKPD-nya, beserta dengan alatnya. Kita buktikan kenapa ya tadi setelah lari kok ngos-ngosan. Terus apa yang terjadi pada paru-paru kita ketika kita itu bernapas? Prosesnya ada apa saja? Nanti kita buktikan lewat LKPD untuk menjawab masalah tersebut. Oke ya, kita punya masalah yang harus diselesaikan. Berdiri lagi, kita hitung untuk membuat kelompok. Kita buat kelompok menjadi 4 kelompok, jadi hitungannya sampai 4. Mulai dari Mas Adli. Sudah terbentuk, biar ada kelompok berdasarkan LKPD ini. Tadi ada rumusan masalahnya. Kenapa kita apa tadi? Ngos-ngosan, napas lebih cepat,
ketika setelah berlari. Terus yang kedua, bagaimana sih cara kerjanya paru-paru? Oke, nanti ada satu kelompok yang berperan sebagai pelari, ada yang penghitung, terus dikomunikasikan dan diskusikan sama temannya, diisikan di LKPD-nya masing-masing untuk aktivitas pertama. Aktivitas yang kedua, cara kerja paru-paru sebagai saluran pernapasan atau tenggorokan. Kemudian bercabang dua, 1, 2. Bronkus. Bronkus bercabang-cabang. Nanti sampean buktikan lewat alat peraga dan LKPD-nya. Diskusikan bersama kelompok. Ada yang mengamati, ada yang menuliskan. Ini siapa yang lari nih? Siapa yang lari? Oke, Mas Asa lari sebelah sana. Siapa yang menghitung? Johan. Siapa yang menghitung waktunya? Oke, jam. Ya, Mbak ya, Mbak. Kamu yang lari siapa ya? Jumlahnya pas-pas dia ini kelompok ini berasa. Lari, nah saat diamnya berarti sebelum lari. Ya sama ini. Kamu kan itu jamnya. Tapi kan dia caranya 27 listrik 27. Iya. Siapa? Terus ini siapa? Bawahnya kan ada kolom kosong. Betul. Dia diam. Saiki yang lari. Iki. Siapa yang lari ini? Sudah? Tuliskan. Ayo, aktivitas kedua sekarang. Nah, saiki tarikan ini. Diafragma atau balon bawah ditarik. Aktivitas 2 ya. Saat balon ditarik, maka apa yang terjadi pada balon kedua alias paru-paru kita? Tarik. Tarik ya. Coba aktivitas kedua. Ditarik. Apa yang terjadi pada paru-paru? Mengembang. Kenapa dia mengembang? Oke, udara masuk. Mengempis. Kenapa mengempis? Udara keluar. Udara masuk tapi disebut apa? Kalau keluar? Oke, sekarang setelah dipraktekkan. Hembuskan nafas. Nah, kalau menghembuskan nafas berarti ini baru membantu kamu menjelaskan jawaban atas masalah di awal. Ingat, kita punya 2 permasalahan di sini.
Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah. Kalau sudah semua, berarti kita siap presentasi hasil sampaian eksperimen sederhana dengan masalah 1. Apa tadi? Mengapa kita ngos-ngosan setelah berlari atau beraktivitas? Yang kedua, bagaimana kerja paru-paru menghisap udara? 1. Oke, kelompok 1. Maju tepuk tangan untuk kelompok 1. Perhatikan. Waalaikumsalam. Gak usah. Maka menjelaskan tentang organisasi dari hasil praktikum. Dari aktivitas 1, saat kita diam dan saat berlari atau beraktivitas, lepas mendekat. Itu menghargai. Oke, siapa yang mau bertanya kepada kelompok 2? Silakan bertanya. Oh ya, Mas Adli, mau tanya apa? Ketika diafragma ditarik, ya, Mbak coba praktekkan ketika diafragma ditarik. Oke, apa yang terjadi? Kelompok 3 akan menjelaskan tentang organ pernapasan dan cara kerja paru-paru dari hasil praktikum dari aktivitas 1. Saat diam dan saat berlari atau beraktivitas, frekuensi napas meningkat. Begitu pun dapat terpenuhi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi tadi, teman-teman semuanya insya Allah sudah paham ya. Ini tadi sebagai apa? Ya, sebagai apa ini? Oke, yang cabang 2 ini bronkus, yang ini rongga, ini loh balon 2, yang botolnya. Ketika diafragma ditarik, oke Mbak Amora, paru-paru mengembang. Kenapa mengembang? Udara masuk, dinamakan proses inspirasi. Pinter. Kalau dilepaskan, mengempis balonnya. Kenapa mengempis? Darah keluar, dinamakan proses ekspirasi. Ketika tadi kita bernapas saat duduk, kemudian berlari, manakah yang lebih cepat? Manakah yang lebih cepat ketika setelah diam atau setelah berlari?
Setelah paman berlari, dihitung napasnya. Lebih cepat apa lebih lama dari yang diam? Lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena Pak Fania. Kenapa, Pak? Karena aktivitas membutuhkan, karena beraktivitas membutuhkan oksigen lebih banyak. Betul. Berarti semakin berat aktivitas seseorang, oksigen yang diperlukan tambah banyak apa tambah sedikit? Banyak. Saat Salman tidur, biasa nafasnya. Setelah berenang, itulah kenapa oksigennya butuh lebih banyak. Ternyata bernapas membantu kita untuk beraktivitas. Apa saja aktivitas itu? Duduk, diam, berlari, tidur, berenang. Itu tandanya Allah itu sayang sama kita. Apa tandanya? Oksigen berlimpah di alam. Makanya kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan. Misalnya, kok ada orang merokok, apa yang kita lakukan? Menjauhi asap rokok. Tadi diamati Bu Ni, sudah dinilai juga presentasi kalian. Yang paling bagus menurut Bu Ni adalah kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Maju ke depan perwakilan. Ya. Tepuk tangan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini satu. Dari mengamati video tadi, organ pernapasan dimulai dari hidung apa saja? Hidung, alveolus. Oke. Bagaimana cara kerja paru-paru? Bagaimana cara kerja paru-paru? Dan ekspirasi. Pinter. Terakhir, aktivitas membutuhkan oksigen. Oke ya. Bagaimana perasaan kalian saat belajar hari ini? Senang. Apa yang menghambat tadi saat belajar? Ini. Oh, waktu eksperimen, ya. Waktu eksperimennya, kenapa? Kenapa tadi, Mbak? Kenapa? Sulit menarik diafragmanya. Oke. Pelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang cara menjaga organ pernapasan dan penyakit yang dialami organ pernapasan. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, adakah yang ditanyakan? Betul. Sudah paham? Sudah. Oke, kita berdoa dulu sebelum berakhir. Oke, dipimpin doanya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani farzuqhu ilayya inda ilaji ilayhi wa la tunzini ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi